Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyhi mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' a'malina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang tidak ada sesuatu yang baik kecuali datangnya dari Allah, dan tidak ada sesuatu yang buruk yang terhindar dari kita kecuali Allah yang menghindarkannya dari kita. Segala puji bagi Allah yang kita masih diberikan oleh Allah kesempatan menikmati bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita melakukan sesuatu yang baik-baik saja di bulan Ramadan ini, tentunya lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, insya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada guru kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai majelis kita dengan bacaan Fatihah dengan harapan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, memberikan sesuatu yang memberikan taufik kepada kita untuk diarahkan dan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan sesuatu yang telah kita mulai dan kita sekarang sudah sampai pada hadis ke-7. Al-haditsus sabi', hadis ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Nama orang ya seperti biasa. Abi Ruqayyah, nama aslinya adalah Tamim, putranya Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata. Nabi Muhammad yang berkata di sini. Ad-dinu, agama, an-nasihah, adalah sebuah nasihat. Nasihat itu suatu kalimat atau suatu perkataan yang mana kalimat tersebut adalah sesuatu yang memang ditujukan untuk kebaikan orang yang dinasihatin tadi. Saya ulang, berarti apakah nasihat itu? Nasihat adalah kalimat-kalimat atau susunan kata-kata yang ditujukan untuk kebaikan orang yang dinasihati tadi. Nanti di belakang akan diberikan penjelasan lebih lanjut. Qulna, kita berkata, liman, untuk siapa atau terhadap apa? Itu. Qala, maka Rasulullah berkata, maksudnya menjawab, lillahi, nasihat lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, dan kepada kitabnya Allah. Jadi di belakang akan diterangkan lebih lanjut, wali rasulihi, dan kepada rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, wa'ammatihim, dan seluruh umat Islam, dan selain pemimpin tadi, pokoknya ke semua umat muslim. Saya ulang, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, berkata, ad-dinu, agama, an-nasihah, adalah sebuah nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat adalah ungkapan, kata-kata, perkataan yang ditujukan untuk kebaikan orang yang dinasihatin. Qulna, kepada qulna, kita berkata, itu kalau qala itu kan dia berkata, kalau qulna itu kita berkata. Maksudnya yang tadi Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari tadi, liman, terhadap apa gitu. Kepada siapa gitu lebih tepatnya. Kepada siapa? Qala,
Rasulullah berkata, lillahi, kepada Allah. Nanti akan diterangkan lebih lanjut. Wali kitabihi, dan kepada kitabnya Allah, pada Al-Quran maksudnya. Wali rasulihi, dan kepada rasulnya Allah. Wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Wa'ammatihim, dan semua umat Islam. Wa'ammatihim, dan semua umat Islam. Oke. Nasihat itu, ya ini ciri-cirinya umat Islam itu. Berarti umat Islam itu di sini kita bisa melihat dari hadis ini, seorang umat muslim, seorang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang Islam, orang yang percaya kepada Allah, berarti dia itu punya ciri bukan keistimewaan ya. Ciri-ciri seorang muslim itu, dia itu tidak anani, dia itu tidak individual. Dia itu juga memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Dia bukan hanya yang diurus hanya keperluannya sendiri dan keluarganya. Dia yang diurus bukan hanya pekerjaannya dia, kemudian ibadah dia, yang penting dia sholat itu. Ya memang benar, sholat itu penting. Dirinya misalnya seseorang itu yang diurus adalah dirinya sendiri dan hanya keluarganya saja, itu benar. Itu juga benar. Tapi ada sisi lain yang memang dianjurkan oleh Allah. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menjadi orang yang bersosial untuk kepada orang lain. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar di orang lain, ya kita ada tugas untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Dan hukum memberikan nasihat kepada orang yang misalnya kita melihat sesuatu yang tidak baik ya, misalnya kita melihat sesuatu yang kurang benar gitu misalnya, hukumnya apa menasihati orang lain itu? Hukumnya itu fardhu kifayah. Berarti seandainya tidak ada orang sama sekali yang menasihati dia, maka ya semuanya dosa. Ya sederhana ya, misal sederhana. Kita misalkan kita di rumah ada orang yang ya mungkin adik kita atau siapapun itu di rumah kita. Kemudian dia tidur nih misalnya. Sampai kesiangan kita diemin aja. Kita tidak mencoba untuk mengingatkan dia bahwa sekarang waktunya sholat subuh gitu misalnya. Dan kita diam aja, tidak ada orang lain kecuali kita. Ya berarti kita yang memang ada kewajiban untuk membangunkan dia. Nah itu Allah dan Rasulullah itu mengajarkan kita agar menjadi seorang yang peduli terhadap orang lain. Bukan hanya yang penting saya sholat. Enggak gitu. Yang penting saya itu sholat. Yang penting saya benar, yang penting saya kerja benar dan seterusnya. Enggak seperti itu. Tapi Allah dan Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Dan yang perlu diingat yang tadi bahwa hukum mengingatkan orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain itu berhukum fardhu kifayah. Berarti apa itu fardhu kifayah? Kayak fardhu kifayah itu, kalau fardhu ain itu kan setiap orang, setiap individu punya kewajiban untuk melakukan hal itu, misalnya sholat, misalnya zakat, misalnya yang lain. Nah, kalau fardhu kifayah itu apa? Fardhu kifayah itu kalau ada kewajiban secara umum. Kalau satunya sudah melakukan, maka yang lain gugur kewajiban. Contoh yang sering yang terkenal sekali adalah misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah seperti itu. Kalau yang satu sudah mensolatkan, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Kemudian sholat jamaah bagi sebagian pendapat, gitu ya. Apa itu pendapatnya mazhab Syafi'i, sholat jamaah itu fardhu kifayah. Ya semacam ini juga, memberikan nasihat kepada orang lain itu berhukum fardhu kifayah. Terus selanjutnya pertanyaan. Kalau seandainya kita tahu kalau dia tuh nggak bakalan dengerin nasihat kita, apa yang harus kita lakukan? Apa kita percuma? Toh juga ngasih nasihat dia juga percuma. Berarti tidak ada bedanya kita memberikan nasihat sama kita tidak memberikan nasihat, gitu kan pertanyaannya. Itu jawabannya gimana? Jawabannya tetap kita, bukan formalitas ya. Kita tetap ada tugas untuk menyampaikan itu kepada dia. Contohnya siapa? Nabi Musa. Allah tahu nggak kalau Fir'aun itu nggak bakalan iman? Tahu banget.
tahu banget bahwa Firaun itu mustahil dia akan beriman. Model orang model-model kayak Firaun, kemudian orang-orang model kayak Abu Jahal, kayak gitu. Itu mereka tidak akan beriman. Allah tahu banget. Semacam kalau semacam Abu Jahal dan sebagainya, bahkan Allah bilangnya, "Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim." Kan gitu kan ya, Allah bilangnya seperti itu. Seperti Firaun juga seperti itu. Allah tahu bahwa Firaun itu tidak akan mau beriman. Bahkan dia bilang ana rabbukumul a'la. Dia itu kalau orang sekarang itu sebejat-bejatnya itu tidak akan bilang bahwa saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, nggak akan bilang seperti itu. Tapi Firaun itu bilangnya seperti itu. Oh ya, Firaun itu bukan Firaun itu banyak ya. Firaun itu gelar seorang raja di Mesir sana zaman dahulu. Firaunnya Nabi Musa tentunya. Firaunnya Nabi Musa yang ada di generasinya Nabi Musa. Apakah dengan seperti itu akhirnya tidak ada tugas Nabi Musa untuk mengingatkan Firaun? Enggak juga. Allah bahkan bilangnya faqula lahu qawlan layyinan. Maka ceramahin dia, nasihati dia dengan perkataan yang lembut. Tuh istimewanya. Bahwa nasihat itu sehancur-hancurnya orang, itu kita harus menggunakan cara yang yang cantik dulu. Atau bahkan gini, salah benar itu jelas misalnya seperti yang kemarin, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun gitu ya. Wa bainahuma umurun mutasyabihatun dan seterusnya. Misalnya nih, udah jelas-jelas ada orang misalnya ya naudzubillah, orang-orang di sekitar kita misalnya melakukan sesuatu yang nggak benar, minum keras dan seterusnya. Misalnya. Itu jelas salah sudah, tidak ada perbedaan pendapat misalnya. Udah jelas banget. Lain halnya dengan semacam misalnya kemarin yang sering saya sampaikan, kalau masih ada urusan ikhtilaf di sana, maka kita ya nggak perlu repot-repot lah mengingatkan. Misalnya contohnya riba itu jelas haram ya, jelas haram ribanya ya. Tapi praktek satu masalah dengan masalah yang lain, kalau itu memang ada ikhtilaf, ini masuk kategori riba. Ini satunya lagi tidak kategori riba, itu masih ikhtilaf namanya. Kalau yang masih ikhtilaf seperti itu, ya nggak usah repot-repot kita sok-sokan mengingatkan. Misalnya kunut itu ada yang kunut kalau kita misalnya nggak kunut. Kemudian ada saudara kita yang kunut, kita nggak usah repot-repot mengingatkan. Kenapa? Itu masalah ikhtilaf lah. Itu masalah ikhtilaf. Seandainya nih, misalnya ada sesuatu yang memang jelas nggak benar, itu misalnya dia ada saudara kita yang melakukan hal itu. Oke, itu jelas nggak benar, itu jelas haram misalnya. Itunya haram, tapi fiqhud dakwahnya yang perlu kita lebih percantikkan lagi. Memang sih yang dilakukan dia tuh nggak benar, tapi bagaimana kita bisa sampai kepada kita nasihat kita kepada kita, itu juga yang perlu kita pikirkan selanjutnya. Kita lihat Nabi Musa itu disuruh sama Allah untuk mengingatkan si Fir'aun itu dengan lembut, dengan gimana itu kalau di surat An-Nazi'at atau Abasa itu Abasa ya, la'allahu yatadzakkaru itu gimana, astagfirullahaladzim. Intinya bahwa Nabi Musa itu disuruh mengingatkan dengan kata-kata yang elegan, dengan kata-kata yang cantik seperti itu. Maka cara mengingatkan, cara nasihat itu tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena tujuan kita, seperti tadi, apa definisi nasihat? Nasihat adalah perkataan-perkataan yang ditujukan, yang memang tujuannya adalah kebaikan orang yang kita kasih tahu. Apa manfaatnya? Kita ngasih tahu orang dengan cara misalnya, kita negor orang di depan umum. Nah itu berarti nggak cakep kayak gitu itu. Rasulullah itu sering sahabatnya ada yang nggak bener gitu. Seperti yang kemarin hadis kayaknya kita lewat ya. Ada hadis tentang misalnya contoh ada orang itu dulunya itu rajin tahajud, kemudian dia nggak tahajud, kemudian Rasulullah itu bilang jangan kayak si fulan. Nah, fulan itu apa? Fulan itu bukan nama orang ya, fulan itu kayak nonim lah. Nah, jangan kayak si itu. Rasulullah bilangnya si itu, gitu semacam itulah kurang lebih. Jangan kayak si itu. Kalau dulu dia itu rajin sholat malam, tapi sekarang nggak sholat malam lagi, malas-malesan lagi kayak gitu. Rasulullah tuh nggak pernah nunjuk orang
kemudian di depan umum itu kemudian nyebut nama, jangan kayak si nama kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi Rasulullah itu memang memberikan nasihat secara umum dan memang perlakuannya itu ditembak bener perlakuan, jangan kayak yang itu, jangan kayak si fulan, perlakuannya seperti ini, itu jelas perlakuannya. Tapi tidak pernah negor itu memang menyebutkan nama, terus kemudian akhirnya sampai orangnya malu dan seterusnya. Itu juga kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita ingin mengingatkan orang lain, itu juga jangan ngingetin di depan umum, misalnya kayak gitu. Atau misalnya anak kita lah, misalnya anak kita bandel. Kalau misalkan kita, kemudian kita marah-marahin di depan umum, di depan teman-temannya, misalnya kayak gitu kurang lebih, ya itu kurang benar. Meskipun anak kita benar-benar salah, misalnya. Meskipun orang yang kita tegur itu memang benar-benar salah. Maka salah benar itu satu hal, cara mengingatkan itu hal lain. Dan itu tidak kalah penting. Kenapa? Karena tujuan kita adalah memang pengen kebaikan terhadap orang tadi. Saya pernah suatu ketika ada orang baca sholat Jumat lah, sholat Jumat. Orang itu bacanya gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pakai bod atau pakai dha? Pakai bod kan? Kalau waladdallin orang-orang yang tersesat kan. Berarti artinya jalan-jalan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan-jalan jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, selain orang-orang yang dibenci, waladdallin, dan orang-orang yang tersesat. Kan artinya seperti itu. Tapi kalau waladdallin pakai dha, itu artinya lain lagi, beda lagi. Nah, kemudian yang tadi saya bilang bahwa mengingatkan itu kan fardu kifayah ya. Yang jadi masalah, kebetulan saya dengar. Nah, kalau saya diem, kemudian dia kan imam sholat Jumat. Nanti kalau dia terus-terusan gimana? Ya, memang bisa jadi dia nggak dosa, karena dia nggak ngerti. Karena, jadi gini, ada halnya, misalnya, ada imam, ada makmum. Bisa jadi, imam ini sholatnya tetap sah, tapi makmumnya nggak sah kalau dia bermakmum pada dia. Bisa jadi, bisa. Contohnya gimana? Orangnya ini sudah belajar, tapi bacanya belum benar. Orang ini sudah belajar dan tahu kalau bacanya ini salah. Orang ini salatnya sah, tapi orang ini salatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia makmum kepada orang yang umum istilahnya. Orang yang baca Fatihahnya nggak benar. Seperti itu. Nah, suatu ketika saya salat Jumat ya, di Betawi, di kampung, orangnya orang Betawi gitu. Orangnya orang Betawi, terus kemudian dia bacanya siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waduh, ini. Itu repotnya kalau orang agak tahu, itu repotnya ada tugas lah, ada tugas untuk mengingatkan. Waduh, ini kalau nggak diingetin gimana, kalau diingetin gimana, kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, saya lumayan deg-degan juga. Dia orang-orang sekitar, saya orang pendatang gitu, dia orang Betawi asli, saya ya pendatang meskipun saya lama di daerah itu. Akhirnya gimana ya caranya ngingetin ya, udah pokoknya saya sholat aja. Kalau saya sholatnya saya lama-lamain aja, sholat Allah, pokoknya saya lama-lamain sholatnya. Dan pokoknya saya dalam hati itu, kalau saya sholat lama, terus ternyata saya keluar kok bareng sama dia, udah Bismillah saya ingetin. Tapi dengan cara saya tetap mikirin seandainya iya gimana ya caranya. Jadi saya sholat tuh sambil nggak tenang, sambil mikirin gimana caranya. Oke, Allah Akbar, Assalamualaikum. Saya keluar, beneran. Saya di pintu masjid itu ketemu sama orangnya. Waduh, matang ini. Akhirnya gimana? Mau nggak mau ya udah. Akhirnya saya so akrab gitu. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Bla 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 bla. Saya mikir gimana caranya. Akhirnya saya ingat, orang ini kenal sama orang yang saya juga kenal. Dan orang yang saya kenal ini lumayan dihormati sama Ustadz tadi. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol dulu, kasih pendahuluan dulu, bla 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 bla. Akhirnya ujung-ujungnya saya ingetin kayak gitu. Nah, ya seperti itu. Kita ketika ada sesuatu yang nggak benar, tetap kita ada tugas untuk mengingatkan siapapun itu. Ya walaupun saya sendiri pun merasa kurang sekali terhadap kalau misalkan ketemu sesuatu itu, saya masih banyak nggak enakannya, masih banyak sungkannya, masih banyak, itu sering sekali. Misalkan ada orang yang
saudara, ngingetin misalnya nih, saya punya teman-teman yang ngaji bareng-bareng gitu ya. Misalkan ada kajian apa, kajian fikih atau kajian apa kayak gitu. Saya ngingetin kan enak ya. Memang saya ngaji sama mereka, saya ingetin enak aja gitu. Kalau misalkan ketemu, suatu ketika saya ketemu ada sholatnya nggak benar misalnya, nanti saya ingetin enak aja. Ya dia merasa bahwa dia ngaji bareng sama saya, enak aja. Tapi kalau misalnya itu saudara, itu agak kadang-kadang agak gimana gitu. Nah itu kadang-kadang saya akui ada banyak kekurangan saya dalam hal itu gitu, saya nggak enakan dan seterusnya. Tapi ya yang penting yang perlu kita ingat bahwa kita punya tugas untuk memberikan nasihat meskipun orangnya kita tahu bahwa dia tidak akan menerima nasihat kita. Seperti halnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, tetap diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan Firaun meskipun Firaun itu jelas-jelas tidak mungkin akan percaya kepada Nabi Musa. Nah, bagaimana cara memberikan nasihat kepada orang lain agar tidak apa tadi? Terkesan menggurui yang bersangkutan. Saya pernah mendengar suatu statement, jangan memberi nasihat ketika tidak diminta. Apakah pernyataan itu benar atau memang tergantung situasinya? Oke, syukran Afwan. Jadi gini, seperti yang tadi kita yang kita bahas tadi, memberikan nasihat itu fardu kifayah. Jadi kalau orangnya tidak minta, maksudnya gini, orangnya bener-bener aja, orangnya nggak ada masalah, dia nggak salah apa-apa, terus kita banyak ceramah, nah itu yang nggak bener. Jadi orangnya enak-enak aja, orangnya udah sholat ya sholat, dia tidak melakukan sesuatu yang apa, terus kita gini, kadang-kadang penyakitnya orang-orang yang banyak tahu itu kadang-kadang setiap ketemu sama orang itu pengennya ngomongin ilmu aja, nggak gitu juga. Orang pun juga pengen merasakan kenyamanan ngobrol santai, ngobrol yang walaupun itu tidak selalu mengarah ke agama. Rasulullah tidak selalu yang diomongin itu agama, nggak gitu juga. Jadi maksudnya kalau misalkan orangnya nggak minta nasihat, ya nggak perlu kita nasihatin kalau memang nggak ada yang benar. Tapi kalau memang itu ada sesuatu yang melenceng sama dia, ya perlu kita memberikan nasihat kepada, dan wajib bahkan fardu kifayah, maksudnya kita ada fardu kifayah untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada dia. Nah, caranya gimana? Nah, itu yang perlu kita pikir. Satu orang dengan orang yang lain itu kasusnya beda-beda. Contohnya gimana misalnya? Saya pernah itu gini, lagi naik motor. Orang di belakangnya itu kayak agak nyenggol gitu. Tapi kayaknya yang nyenggol itu sengaja. Yang nyenggol itu sengaja. Orangnya kan yang disenggol mau marah kan. Waktu nengok, oh ternyata saudaranya sendiri. Oh, akhirnya ketawa-ketawa. Coba perhatikan. Berarti caranya bisa jadi diantaranya ya, satu kasus dengan kasus yang lain itu bisa berbeda. Berarti kita harus akrab dulu dengan dia, misalnya gitu. Jangan kita tiba-tiba kita nggak kenal, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, tiba-tiba mengingatkan dia, kita nggak pernah baik sama dia. Ginilah semuanya lah. Kira-kira kalau kita itu baik sama orang lain, orang itu pun akan baik sama kita. Contoh gini misalnya, kita punya anak. Kenapa anak kita nempel sama kita? Kenapa anak kita itu memang sayang sama kita? Ya karena kita perhatian sama mereka. Karena kita sering memberikan sesuatu yang diinginkan anak kita. Coba bayangkan, misalnya itu anaknya orang lain. Emang nempel sama kita? Kan enggak. Makanya itu memberikan nasihat demikian. Caranya pun satu orang dengan cara orang yang lain itu perlu dipikirkan. Jadi dakwah itu bukan hanya yang ini benar ini salah, bukan hanya seperti itu. Meskipun ini salah, perlu kita cari cara bagaimana agar dakwah kita nyampai kepada dia. Dan cara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Di antaranya misalnya kita baik-baikin dia dulu sampai kita akhirnya mengerti bagaimana karakternya dia. Oh, gimana sih cara nyari selanya dia agar bagaimana dia itu menerima terhadap apa yang kita sampaikan dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana caranya untuk orang nggak marah, itu repot. Kenapa? Karena satu orang memberikan nasihat, satu orang dengan orang yang lain itu beda banget. Bisa jadi beda. Kenapa? Karena karakter orang dengan orang satu orang dengan orang yang lain itu pasti beda. Maka ketika itu karakternya berbeda, tentunya kita harus nyari sela-selanya. Gimana sela-selanya? Cari
Misalnya nih, misalnya yang sering saya contohkan, misalnya kita punya suami, suaminya lagi nggak benar misalnya, dia melakukan sesuatu yang nggak benar. Terus kita biasanya kan memang rata-rata yang mana kajian itu mak-mak semuanya. Coba saya lihat sekarang. Tuh, namanya perempuan semua, ya kan? Kemarin ada bapak-bapaknya yang satu kayaknya, tapi ini sekarang mak-mak semuanya. Itu lihatin. Rata-rata yang ikut kajian itu mak-mak semuanya. Nah, kemudian mendapatkan sesuatu nih, misalnya habis dapat kajian dari mana gitu, Ustaz mana gitu. Kemudian ngerasa bahwa ini ternyata nggak benar, ternyata selama ini suami saya. Akhirnya kita nyampe rumah langsung kita bawa nama Ustadz, kata Ustadz itu gini. Nyampe nggak kira-kira nasihatnya? Ya nggak bakal. Nah, kita yang lebih tahu tentang suami kita. Kalau ditanyain gimana memberikan nasihat suami saya, ya nggak tahu. Yang ngerti karakternya, yang ngerti karakternya suami. Satu suami dengan suami yang lain itu berbeda-beda. Jadi misalnya dia tuh seneng dibikinin kopi, misalnya kayak gitu. Ya udah bikinin kopi pagi-pagi, misalnya kayak gitu. Dia seneng pijitin, nanti setelah itu di tengah-tengah baru disampaikan. Ini kayaknya gini bla 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 dan seterusnya. Maka yang namanya dakwah, dan Rasulullah itu paling pintar yang semacam itu. Ada satu sahabat karakternya seperti ini. Coba kita lihat. Ada sahabat nanya kepada Rasulullah, kira-kira apa amalan yang membuat saya masuk surga, misalnya seperti itu. Nah, karena kemudian kan pasti beda-beda. Satu orang dengan orang yang lain ternyata Rasulullah jawabnya beda. Ada yang la taghdab, jangan marah. Berarti bisa jadi Rasulullah ngerti bahwa sahabat tadi suka marah. Kayak gitu. Maka sahabat yang lain nanya lagi bisa jadi dijawab dengan yang berbeda. Nah, itu cakepnya Rasulullah. Luar biasanya Rasulullah. Rasulullah itu gini. Ketika Rasulullah itu bilang bahwa misalnya nih, saya lupa teksnya seperti apa. Orang yang terdekat dengan saya. Itu sahabat-sahabat tuh kepedean semuanya. Jangan-jangan saya gitu. Nah, kenapa? Karena Rasulullah itu dekat dengan semuanya. Jadi Rasulullah itu sama semua sahabat itu semuanya merasa bahwa Rasulullah itu teman dekatnya. Nah, itu yang perlu kita ketika dakwah itu seperti itu. Berarti ketika ada orang yang misalnya kita menemukan sesuatu yang nggak benar pada seseorang misalnya, ya itu tugas kita bagaimana caranya. Ya yang paling pertama, yang paling utama adalah kita harus dekat dulu dengan dia. Dia harus merasa bahwa saya adalah temannya dia, bahwa saya adalah orang yang memang bukan mengharapkan keburukan terhadap dia. Saya bukan orang yang iri misalnya dalam kasus ini. Misalnya ada orang ini yang melakukan nggak benar dan itu kalau misalkan nanti misalnya saya ngingetin dia pasti menyangka saya adalah orang yang iri sama dia. Jangan sampai itu dia merasa seperti itu. Berarti jangan sampai merasa bahwa anggap saya ini teman kamu loh, saya itu tidak iri sama kamu, saya kepingin menasihati saja. Kita pengen masuk surga bareng-bareng. Itu kata kuncinya. Kita pengen masuk surga bareng-bareng, bukan berangkat sendiri. Ya, kita kan nggak enak ya kalau surga itu luas, kemudian kita tempatin sendiri kan nggak enak. Oke, yang kita lanjutin tadi itu tentang nasihat. Poin nasihat. Qala lillah, nasihat tentang Allah itu maksudnya gimana? Ya berarti tentang iman, tentang ikhlas. Jadi kalau misalkan ada yang perlu kita ingatkan, ada orang misalnya nih ada teman kita yang bukan muslim misalnya. Ya jangan pakai didakwai bahwa agama kamu tuh nggak bener, masa ada Tuhan itu dua gitu kan ya. Misal ada Tuhan ada Tuhan ayah, ada Tuhan anak ya. Bisa jadi itu kalau sedang berdebat ya mungkin bisa, tapi kalau misalkan itu sedang berdakwah ya nggak gitu juga, pasti orangnya sakit hati dan seterusnya. Tapi tetap ada tugas kita kalau memang kita ada momen untuk berdakwah, dakwah kita dengan akhlak kita misalnya kayak gitu, dakwah kita dengan cara berbicara kita, dengan disiplin waktu kita dan seterusnya. Al imanu qala lillah, nasihat kepada Allah. Berarti tentang iman, tentang ikhlas, tentang taat kepada Allah. Itu maksudnya qala lillah. Nasihat kepada Allah. Wali kitabihi, terhadap kitabnya Allah. Kitabnya Allah misalnya ada teman kita misalnya ada teman kita belum ngaji, ayo ngaji yuk di sana, ayo yuk misalkan di sana loh ada kajian ini, ayo ikut yuk. Nah, itu kan hal-hal yang yang ringan tapi insya Allah pahalanya luar biasa. Wali kitabihi, ngajak orang, ayo ngaji Quran bareng dan seterusnya. Wali rasulihi, dan kepada Rasulnya Allah, untuk cinta kepada Rasulullah, untuk mengikuti cara-caranya Rasulullah, gaya-gayanya Rasulullah. Ada itu program itu
tapi berbahasa Arab sih. Tapi ada keren banget itu. Itu termasuk program yang sangat digemari di wilayah Arab. Judulnya itu Laukana Bainana. Jadi kalau pernah dengar nasyid itu Laukana Bainana Al-Habib, itu soundtrack dari film itu. Itu luar biasa banget. Artinya itu apa? Laukana Bainana, seandainya Rasulullah bersama kita. Itu sedikit cerita ya. Wah, udah jam 9 lebih dikit ya. Itu misalnya itu ada program TV itu misalnya gini. Ada sengaja itu pom bensin, di pom bensin itu orang ngisi bensin gitu, belakangnya itu orang ini kru, ini yang ini kru ngisi bensin dilama-lamain, kemudian dia nggak jalan-jalan, kan habis diisi kan harusnya terus jalan kan, tapi dia dilama-lamain gitu, yang belakang kan akhirnya itu ada, makanya itu bisa jadi marah, bisa jadi sabar kan, ada yang klakson tin 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 kayak gitu kan, ada yang macam-macam lah, pokoknya ada yang sabar menunggu. Nah, dua-duanya didatengin, yang marah-marah didatengin, kemudian yang sabar juga datengin, kemudian yang sabar itu datengin, wah ini kamu luar biasa, kamu kok bisa bersabar itu, apalagi karakternya orang Arab itu kan suka gampang marah kan, nggak kayak kita kan dikit-dikit senyum, kalau karakter orang Indonesia kan gitu. Nah itu kemudian datengin, kamu kok bisa sih bersabar dengan waktu yang cukup lama, kemudian gini. Kemudian yang marah-marah gitu, yang marah-marah, kok klakson kok nggak apa itu, ditanyain orangnya, seandainya Rasulullah berada di posisi kamu, gitu. Seandainya Rasulullah berada di posisi kamu, kira-kira Rasulullah ngelakson nggak? Gitu. Itu pertanyaan sederhana, tapi oh iya ya, kira Rasulullah ngelakson nggak ya kalau misalkan orangnya itu nggak jalan-jalan kayak gitu. Makanya itu judulnya Laukana Bainanal Habib. Seandainya Rasulullah itu bersama kita, itu program TV cakep banget itu. Saya senang banget itu. Tapi itu udah itu program Ramadan yang sudah sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu lah. Tapi sampai sekarang masih ada, dan itu berbahasa Arab sih sayangnya, belum diterjemahkan bahasa Inggris. Itu. Jadi nasihat kepada Rasulullah, bagaimana kita mengikuti caranya Rasulullah, cara makannya Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, kalau misalkan ada pemimpin kita yang nggak benar, kita maksudnya nasihat kepada pemimpin itu gimana, dengan taat kepada mereka, dengan mengikuti, kalau mereka benar ya kita ikutin, jangan kalau misalkan dia itu nggak benar akhirnya kita nggak taat, semuanya kan nggak gitu juga. Kalau misalkan dia nggak benar, berarti gimana caranya mengingatkan, ya berarti dengan cara-cara yang elegan dan seterusnya. Wa ammatihim, dan seluruh umat Islam. Oh ya, jam 9:08. Kita cukupkan dulu insyaallah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang memang merasa bahwa semua orang di sekitar kita adalah saudara kita. Jadi kita merasa nyaman dengan orang di sekitar kita. Kalau ada yang nggak benar, berarti kita juga jangan berburuk sangka, sesuai dengan hadis yang dulu kita sudah lewati, bahwa kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan husnul khotimah. Juga kita ketika melihat orang yang nggak benar, kita juga tidak menjamin bahwa dia akan su'ul khotimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.